Minasan konnichiwa, Musashi no Nasu desu. Baik, di video kali ini materinya saya ambil bukan dari video pendek dan bukan juga dari dorama. Melainkan saya akan menggunakan iklan atau sponsor yang biasanya muncul di televisi Jepang. Mungkin fokusnya agak beda ya dengan dorama atau video pendek, karena kalau iklan itu biasanya rata-rata panjangnya cuma 15 detik aja. Jadi isinya juga nggak bisa kayak percakapan yang panjang seperti di dorama. Nanti teman-teman di sini fokusnya lebih kepada belajar kosakata baru aja. Dan juga tentunya sedikit belajar mengenai bahasa iklan. Karena kadang ada ciri khasnya juga. Ciri khas gaya bahasa yang biasa digunakan dalam menyampaikan informasi dalam sebuah iklan. Oke, baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke iklan yang pertama. Di sini ada 3 kosakata penting yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, karena nanti akan digunakan dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah Indeed. Ini diambil dari bahasa Inggris ya, Indeed. Jadi ini tuh iklannya iklan Indeed. Indeed itu sebuah situs atau aplikasi pencari kerja. Ini lumayan populer juga di Jepang. Ada banyak sekali orang yang mencari kerjanya itu di Indeed. Kemudian yang kedua, Kamigata. Kamigata itu gaya rambut. Kami rambut, gata gaya atau pola. Jadi gaya rambut. Satu lagi, au. Au artinya cocok, atau bisa juga pas dan serasi. Aimas. Sekarang mari kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードすみません、この髪型に合う靴あります？ないわ。失礼しました。あると思います。そうですよね。仕事バイト探しはインディード Hai, jadi dalam iklan tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian lagunya atau jinglenya ya. Yang kedua percakapannya. Di bagian lagu atau jinglenya, Shigoto sagashi wa Indeed, baito sagashi mo Indeed. Shigoto pekerjaan, sagasu mencari, Indeed nama aplikasinya atau nama situsnya. Jadi yang dimaksud dari Shigoto sagashi wa Indeed itu maksudnya kalau mau cari pekerjaan pakai aja Indeed. Baito sagashi mo Indeed. Kalau mau cari kerja paruh waktu atau mau baito juga pakai aja Indeed. Jadi maksud dari kalimat tersebut seperti itu. Kalau mau cari kerja pakai aja Indeed. Kalau mau cari baito juga pakai aja Indeed. Nah, jadi meskipun di dalamnya itu nggak ada kata pakai atau menggunakan, tapi secara nggak langsung artinya itu kayak gitu. Jadi nggak sama dengan kalimat biasa. Misalnya watashi wa nasu desu. Kalau itu kan saya adalah nasu. Ini kan kalimat standar ya. Jadi nggak sama dengan Shigoto sagashi wa Indeed. Ini merupakan salah satu gaya bahasa yang sering sekali digunakan dalam iklan. Jadi emang nggak perlu kata menggunakan. Atau tsukaimasu, tsukatte kudasai. Baito sagashi mo Indeed wo tsukatte kudasai. Itu terlalu panjang. Jadi kata kerjanya itu nggak usah disebutin, nggak masalah. Secara nggak langsung itu udah terkandung dalam kalimat ini. Shigoto sagashi wa Indeed. Baito sagashi mo Indeed. Kemudian di bagian percakapannya, di sini si cowok yang pertama dia nyari sepatu ya. Sumimasen, kono kamigata ni au kutsu arimasu? Di sini dia bilang sumimasen tapi mi-nya hilang ya atau nggak kedengeran. Karena ngomongnya cepat, jadinya sumimasen. Sumimasen, kono kamigata ni au kutsu? Sepatu yang cocok dengan gaya rambut ini. Arimasu? Apakah ada? Jadi apakah ada sepatu yang cocok dengan gaya rambut ini? Oh ya, di sini intonasinya naik ya. Jadi arimasu, su-nya itu dibunyiin. Biasanya kan cuma arimas aja. Tapi karena ini bertanya, jadi su-nya itu dibunyiin. Arimasu, karena kalau su-nya nggak dibunyiin itu susah untuk naikin intonasinya. Biasanya jadi arimasu, atau ya biasa aja ya, arimaska, pakai partikel ka. Kalau itu nggak masalah. Terus tadi pelayannya jawab, naiwa. Naiwah di sini maksudnya nggak ada ya. Wa di sini sebuah akhiran yang mirip seperti yo juga. Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Bisa dipakai cewek, bisa juga dipakai cowok. Kalau di sini fungsinya itu untuk memberikan penegasan. Dan biasanya di dalamnya mengandung sebuah emosi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu mirip kayak ya nggak ada lah. Atau mana ada. Jadi ada emosi di dalamnya. Oh ya, percakapan ini cuma buat lucu-lucuan aja ya. Dalam kenyataannya, nggak mungkin ada pelayan yang bilang naiwa kepada customer. Karena itu kan kasar ya bahasanya. Jadi ini cuma buat lucu-lucuan aja, supaya iklannya menarik. Terus tadi si pelayannya juga bilang, "Shitsurei shimashita. Aru to omoimasu."
Shitsure shimashita di sini maksudnya maaf, saya telah berbuat tidak sopan. Aru to omoimasu, saya pikir ada. Jadi sepatu yang cocok dengan gaya rambut tersebut kayaknya ada. Aru to omoimasu. Lalu si tamunya bilang, so desu yo ne. Dia pakai akhiran yone. Yo-nya untuk memberi informasi atau menegaskan sesuatu kepada lawan bicara. Sedangkan ne untuk mencari atau meminta persetujuan atau konfirmasi. Jadi kalau dipakai bareng-bareng itu biasanya ketika pembicara yakin bahwa hal tersebut benar dan mengharapkan lawan bicara juga setuju. Nuansanya itu kalau dalam bahasa Indonesia mirip kayak ya kan atau betul kan? Ada kan? So desu yo ne. Kemudian tadi di bagian penutup iklan kalimatnya Shigoto baito sagashi wa indido. Shigoto baito sagashi wa indido. Kalimat yang di awal tadi ya, itu digabung jadi satu. Artinya kalau mau cari kerja dan baito, pakai aja indido. Shigoto baito sagashi wa indido. すみません、この髪型に合う靴あります？ないわ。え？失礼しました。あると思います。そうですよね。 Iklan berikutnya masih sama, indido juga. Kosakatanya cuma 2. Yang pertama otearai. Otearai itu toilet ya. Cuman bahasanya lebih halus saja. Kalau di bahasa Indonesia mirip dengan kamar kecil. Itu kan tujuannya supaya kita tidak terlalu direct atau terlalu to the point dengan menyebut WC atau toilet. Cuman kalau misalnya ngomong ke teman sendiri atau orang yang hubungannya dekat dengan kita, pakai toire juga nggak masalah ya. Itu bebas aja. Kemudian yang kedua, skiatari. Skiatari itu ujung. Ujung itu maksudnya ketika jalan udah mentok ya. Nggak bisa lurus. Cuman bisa belok kiri atau belok kanan. Itu disebut skiatari. Tapi nggak cuma untuk di jalan raya aja ya. Lorong pun bisa. Jadi kayak jalanan di dalam gedung, itu pun bisa disebut skiatari. Sekarang kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードすいません。お手洗い突き当たり右です。いってらっしゃいませ。チェックインなんですけど仕事バイト探しはインディード Hai, jadi sekarang saya akan bahas bagian percakapannya aja ya. Karena jinglenya atau lagunya itu sama aja. Yang beda itu hanya di bagian percakapannya. Ini lokasinya di Hoteru no Uketsuke atau di resepsionis hotel ya. Pertama si tamu dia bilang suimasen. Dia pakai suimasen ya. Kalau teman-teman dengerin dengan baik, dia itu ngomong suimasen. Jadi bukan sumimasen, bukan juga sumasen. Kalau yang awal tadi kan sumasen. Ini suimasen. Lalu si pegawai hotelnya dia bilang otearai tsukiatari migi desu. Itterashaimase. Ini cuma buat lucu-lucuan aja ya. Nggak mungkin ada pegawai hotel yang kayak gitu dalam melayani customer-nya. Jadi otearai tsukiatari migi desu. Itu maksudnya toiletnya mentok ke kanan. Tsukiatari migi desu. Lalu tadi dia juga bilang itterashaimase. Jadi itterashai itu juga bisa digunakan dalam bentuk mase. Kebanyakan mungkin teman-teman taunya cuma irashaimase aja ya. Tapi nggak cuma itu, itterashai pun juga bisa menggunakan itterashaimase. Artinya sama aja. Cuman kesannya itu lebih halus, lebih sopan. Biasanya digunakan ketika melayani customer. Atau ketika berbicara dengan atasan. Jadi kalau atasannya bilang ittekuru, bawahannya menjawab dengan itterashaimase. Itu sering sekali digunakan dalam dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang kerja di Jepang, ketika bilang itterashai ke atasannya atau ke seniornya, kalau bisa pakai ini aja, itterashaimase. Kemudian tadi si tamunya bilang, check-in nan desu kedo. Maksudnya, saya mau check-in kali. Jadi nggak usah ngasih tahu toilet di mana ya. Karena saya di sini mau check-in. Check-in nan desu kedo. Di sini kedo-nya itu sebenarnya bukan yang artinya tapi ya. Cuman masih masuk walaupun diartiin tapi. Tapi saya mau check-in. Di beberapa video sebelumnya, saya juga udah pernah ya menjelaskan tentang penggunaan kedo yang artinya bukan tapi. Ini juga salah satu contoh yang sama. Check-in nan desu kedo. すいません。お手洗い突き当たり右です。いってらっしゃいませ。チェックインなんですけど Berikutnya, masa iklan yang sama juga, Indido, tapi dengan tema yang berbeda ya. Ini temanya One Piece. Di sini ada 4 kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah Mikeikeng. Mikeikeng itu artinya belum punya pengalaman. Keikeng itu kan pengalaman, mi-nya di sini artinya belum. Jadi kanji mi itu bisa diartikan belum. Sama seperti mirai. Mirai mungkin teman-teman tahu ya, artinya masa depan. Jadi masa depan itu adalah masa yang belum datang. Rai-nya kan kanji datang, guru.
mi-nya ini. Jadi masa depan itu adalah masa yang belum datang. Mirai. Kemudian gakureki. Gakureki itu artinya riwayat pendidikan. Reki itu artinya riwayat, berhubungan dengan sejarah. Kanji rekishi juga sama ya, pakai huruf ini juga. Jadi nanti kalau ada kosakata yang bunyinya reki dengan huruf kanji ini, itu artinya berhubungan dengan sejarah atau riwayat. Tergantung konteksnya aja. Kemudian tou. Tou itu artinya menanyakan atau mempertanyakan. Toimas. Kemudian di sini ada pola zu yang artinya itu sama seperti nai. Nai itu kan bisa diartikan tidak ya, atau tanpa. Jadi zu itu juga nanti bisa diartikan tidak atau tanpa. Tergantung polanya aja. Tapi kalau dalam iklan ini yang digunakan adalah zu yang artinya tidak. Ini termasuk pola N3. Satu lagi, makanai. Makanai itu artinya makanan pegawai. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード未経験 OK 学歴問わずまかないあり仕事バイト探しはインディード Hai, kalimat yang ada di tengah-tengah tadi cuman pendek aja ya, yaitu Mikeiken OK, Gakureki towazu, Makanai ari. Mikeiken OK itu maksudnya gak punya pengalaman, gak masalah. Gakureki towazu. Ini dari kata tou yang menggunakan pola zu. Jadi artinya tidak mempertanyakan. Gakureki riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikannya tidak dipertanyakan. Gakureki towazu. Mikeiken OK, gakureki towazu. Kemudian satu lagi tadi dia bilang makanai ari. Ari di sini itu maksudnya arimas. Jadi ada. Ada makanan untuk pegawai. Atau maksudnya itu ya nanti dapat makan. Jadi nggak pengalaman juga oke atau boleh. Kemudian tidak mempertanyakan riwayat pendidikan. Dan makanan juga disediakan. Mikeiken OK, gakureki towazu, makanai ari. 未経験 OK 学歴問わずまかないあり Iklan berikutnya ini masih sama tapi dengan versi yang berbeda. Kosakatanya ada 3 di sini. Yang pertama campaign. Campaign itu maksudnya promo. Diambil dari kata campaign. Campaign itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi kampanye. Cuman kalau dalam bahasa Jepang artinya bukan kampanye, melainkan promo. Campaign. Nani chu itu bisa diartikan sedang. Maksudnya itu sedang berlangsung. Kayak kaigichu itu berarti sedang meeting. Atau meetingnya itu sedang berlangsung. Satu lagi, mousu. Mousu itu sama seperti iu. Artinya mengatakan. Cuman dia bentuk yang sopan ya. Lebih sopan daripada imas. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードキャンペーン中と申しております。仕事バイト探しはインディード Hai, jadi di bagian tengah-tengah tadi cuma ada satu kalimat aja, yaitu Kyampeen chu to moshite orimasu. Kyampeen chu maksudnya sedang ada promo. To moshite orimasu sama dengan to itte orimasu. Mengatakan atau bilang. Jadi maksudnya ini dia mengatakan bahwa sekarang sedang ada promo. Jadi dia menerjemahkan apa yang dikatakan oleh sapi di belakangnya. Kalau teman-teman perhatikan sekali lagi, sapinya itu tadi ngomong. Makanya di sini diterjemahin, Kyampeen chu to moshite orimasu. Dia itu bilang bahwa sekarang itu lagi ada promo. Oh ya, orimasu di sini sama seperti imas ya. Ini bahasa keigo. Kalau di Minano Nihongo ada di bab 50. Kyampeen chu to moshite orimasu. キャンペーン中と申しております。 Berikutnya, di sini ada 4 kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, twin room. Twin room itu kamar twin. Ini tipe kamar yang ada di hotel. Tipe kamar yang terdiri dari 2 tempat tidur atau 2 kasur. Itu disebut twin. Twin room. Kemudian beddo. Beddo itu tempat tidur. Lalu sukima. Sukima artinya celah atau sela. Satu lagi koitsu. Koitsu itu orang ini atau dia ini. Ini termasuk bahasa kasar ya. Jadi teman-teman nggak usah niru, cukup diketahui aja. Koitsu. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディード
バイト探しもインディードツインルームのベッドとベッドの隙間に寝るので安くしてください。いや無理ですよこいつ結婚してる。仕事バイト探しはインディード Hai, ini percakapannya mirip dengan yang tadi di resepsionis hotel, Hotel no Uketsuke. Tadi si tamunya bilang, Twin room no beddo to beddo no sukima ni neru node yasuku shite kudasai. Twin room no beddo to beddo no sukima ni neru. Tidur di celah antara dua tempat tidur yang ada di kamar twin. Jadi di sini tuh maksudnya dia mau bilang, nanti itu saya tidurnya di antara kedua kasur aja. Yasuku shite kudasai. Tolong buat jadi murah. Maksudnya di sini dia nawar ya. Tolong murahin dong. Nanti saya tidurnya nggak di tempat tidur kok. Di celah-celah antara kedua kasur. Ini juga sama ya, buat lucu-lucuan aja. Dijawab sama petugasnya, ya moi desu yo. Ya moi desu yo. Iya-nya udah berkali-kali ya muncul untuk menyangkal. Kemudian moi desu yo. Moi desu yo di sini maksudnya pembicara ingin menolak atau ingin menghentikan pembicaraan. Karena merasa permintaan itu aneh atau merepotkan. Nuansanya itu kira-kira kayak, udah deh, nggak usah bercanda gitu. Moi desu yo. Jadi moi desu yo itu bukan sudah bagus ya, tapi sudah cukup, jangan dilanjutin. Udah, hentikan. Moi desu yo. Terus tadi petugasan juga bilang, koitsu kekkon shiteru. Ini orang udah nikah. Sekali lagi, koitsu termasuk bahasa kasar. Jadi jangan ditiru menyebut orang lain dengan sebutan koitsu. ツインルームのベッドとベッドの隙間に寝るので安くしてください。いや無理ですよこいつ結婚してる。 Berikutnya, di sini ada 4 kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah gata atau nani-nani gata. Gata di sini bisa diartikan tipe atau bentuk. Tadi sudah muncul kamigata. Jadi nanti gata itu dia bisa nempel dengan kosakata lain. Nani-nani gata. Kemudian saboten. Saboten itu kaktus. Lalu soretomo. Soretomo bisa diartikan atau. Satu lagi bing. Bing itu botol, tapi botol yang terbuat dari kaca. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードあなたが落としたのはこのサボテンですか、それともこのサボテン型の瓶ですか。スプーンです。仕事バイト探しはインディード Hai, ini settingannya ada di sebuah restoran ya. Pertama, si pelayannya tadi dia nanya, Anata ga otoshita no wa kono saboten desu ka, soretomo kono saboten gata no bin desu ka? Jadi dia tuh nanya, Anata ga otoshita no wa, yang kamu jatuhkan itu, kono saboten desu ka? Apakah kaktus ini? Soretomo, atau kono saboten gata no bin desu ka? Botol berbentuk kaktus ini. Jadi saboten gata itu artinya berbentuk kaktus. Saboten gata no bin, botol berbentuk kaktus. Anata ga otoshita no wa kono saboten desu ka? Soretomo kono saboten gata no bin desu ka? Dijawab sama si customernya, spoon desu. Yang saya jatuhin itu sendok, bukan saboten. あなたが落としたのはこのサボテンですか、それともこのサボテン型の瓶ですか。スプーンです。仕事バイト探しはインディード Berikutnya, di sini nggak ada kosakata penting. Jadi nanti yang digunakan adalah termasuk kosakata dasar. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードみんなやってみたい仕事ってある？今年いっぱい考えてもいい？長仕事バイト探しはインディード Hai, jadi barusan si cewek yang pertama, dia itu bilang, Minna yatte mitai shigoto te aru? Ini kosakatanya biasa aja ya. Cuman pola kalimatnya teman-teman harus tahu. Yang pertama pola te miru. Ini termasuk pola N4 ya. Yatte miru. Cuman di sini bentuknya yatte mitai. Pola te miru artinya mencoba. Yatte mitai shigoto. Pekerjaan yang ingin kamu coba. Te aru. Nah, te di sini tuh maksudnya sama seperti partikel wa. Kalau diganti dengan wa menjadi minna yatte mitai shigoto wa arimasu ka? Jadi te itu dia juga bisa menggantikan wa. Kalian apakah ada pekerjaan yang ingin dicoba? Minna yatte mitai shigoto te aru? Terus tadi dijawab, kotoshi ippai kangaite mo ii? Kotoshi ippai. Ini kosakatanya teman-teman pasti tahu.
Kotoshi tahun ini, ippai penuh. Cuman mungkin bingung ngartiinnya ya. Jadi kotoshi ippai itu maksudnya adalah sampai akhir tahun ini. Maksudnya itu nggak boleh lebih dari tahun ini. Jadi kalau sekarang misalnya tahun 2026, kotoshi ippai itu berarti sampai tanggal 31 Desember. Kotoshi ippai kangaite mo ii? Kangaite mo ii, ini pola biasa ya. Apakah saya boleh memikirkannya sampai akhir tahun ini? Terus tadi ada yang ngerespon naga. Naga itu dari kata nagai. Maksudnya nagai di sini bukan panjang ya, tapi lama. Artinya kayak lama banget atau kelamaan. Naga. Ketika merasa kaget atau terkejut, kadang kata sifat i itu i-nya diubah jadi tsu kecil. Jadi cara melafalkannya itu ditahan. Dari nagai menjadi naga. Kalau yasui, yasu. Kalau hikui, hiku. Jadi ngomongnya itu ditahan. みんなやってみたい仕事ってある？今年いっぱい考えてもいい？長っ。 Berikutnya, di sini ada 4 kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, teyuka. Teyuka sudah berkali-kali ya saya jelaskan. Salah satu fungsinya adalah untuk mengganti atau menggeser topik pembicaraan. Kemudian, apuri. Apuri itu aplikasi. Singkatan dari application. Lalu, mechakucha. Mechakucha artinya banget atau sangat. Ini sama seperti mecha-mecha. Jadi ada mechakucha dan juga mecha-mecha. Satu lagi, yabai. Yabai itu artinya banyak banget. Kalau dalam iklan ini, dia itu mirip kayak edan atau gila. Digunakan sebagai sebuah ekspresi ketika terkejut atau kaget. Yabai. Sekarang kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードていうかインディドって何ですか？仕事やバイトを探すアプリ有名？めっちゃくちゃやば仕事バイト探しはインディード Hai, yang pertama tadi si ceweknya nanya, Teyuka Indeedo te nan desu ka? Ini seakan-akan dia merubah topik pembicaraan ya. Ngomong-ngomong, Indeedo itu apa? Indeedo te nan desu ka? Te di sini juga sama seperti partikel wa. Indeedo wa nan desu ka? Atau sama juga dengan touyu no wa. Indeedo touyu no wa nan desu ka? Jadi te itu sebenarnya nggak cuma wa aja, dia juga bisa menggantikan touyu no wa. Fungsinya kurang lebih sama aja. Cuman kalau touyu no wa itu biasanya yang berhubungan dengan istilah. Kemudian tadi dijawab, shigoto ya arubaito sagasu apuri. Aplikasi untuk mencari kerja dan baito. Shigoto ya baito sagasu apuri. Ini kalimatnya biasa aja ya. Terus ada yang nanya, Yume? Yume kan terkenal ya. Apakah dia terkenal? Mechakucha. Banget, sangat. Di sini dia jawabnya cuma mechakucha aja. Terus habis itu ada yang bilang, yaba. Nah ini juga sama ya, i-nya berubah jadi tsu kecil. Yaba. Wah gila. Edan. Dari kata yabai. ていうかインディドって何ですか？仕事やバイトを探すアプリ有名？めっちゃくちゃやば Berikutnya, di sini kosakata yang harus teman-teman ketahui nggak banyak, cuma satu aja, yaitu shitami. Shitami itu semacam survei atau datang lebih dulu untuk melihat dan mengecek tempat yang nantinya akan didatengin. Jadi tujuan dari shitami itu untuk melihat-lihat ya, untuk ngecek. Biasanya itu dilakukan sebagai sebuah persiapan. Jadi sebelum hari H, dia ngecek dulu, lihat situasi. Nah itu disebut shitami. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード今日からああそうです。僕明日からあえ下見で仕事バイト探しはインディード Hai, percakapannya pendek aja ya. Tadi pertama si cowok yang pakai kemeja putih, dia bilang, "Oi, kyokara?" Jadi dia nanya ya, kamu mulai hari ini? Maksudnya tuh mulai kerjanya ya. Terus dijawab, so desu. Oh ya. Setelah itu dia ngomong, boku ashakara shitami de. Jadi yang dimaksud boku ashakara itu maksudnya kalau saya mulai besok kerjanya. Bukan mulai hari ini. Terus shitami de itu maksudnya hari ini saya datang untuk lihat-lihat, untuk ngecek, untuk survei dulu. Ini kalau dibuat dalam sebuah kalimat yang panjang, mungkin jadinya kayak boku wa ashakara hatarakimasu. Kyou wa shitami de kimashita. Saya mulai kerja dari besok, hari ini saya datang untuk lihat-lihat atau untuk ngecek.
Itu kalau misalnya dibuat dalam sebuah kalimat yang panjang. Cuman dalam percakapan itu biasanya disingkat-singkat. Kita ngomong seperlunya aja. Ini juga sengaja dibuat lucu-lucuan ya. Karena cowok yang baju putih, itu kan gayanya kalau dilihat seakan-akan dia itu atasannya gitu ya. Dan dia pun nyapanya dengan bahasa biasa. Malah cenderung kasar. Dia nyapa orang lain dengan menggunakan hoi. Kalau orang nggak kenal, nggak mungkin nyapa dengan hoi. Dan dia ngomongnya pun dengan menggunakan bahasa biasa ya. Kyokara, mulai hari ini kamu. Jadi gerak-geriknya itu kayak atasan ya. Sedangkan yang cowok satu lagi, dia itu gayanya kayak bawahan. Sesuai dengan karakter dia yang memang baru mulai kerja di situ. Makanya dia pun menjawab dengan bahasa sopan. Ya, jadi ini cuma buat lucu-lucuan aja. 今日からああそうです僕明日からあえ下見で Baik, berikutnya di sini kosakatanya nggak banyak, cuman satu aja, yaitu ataru. Ataru bisa diartikan kena atau mengenai, atau terkena juga bisa ya. Intinya dia itu intransitif. Kalau transitifnya ateru. Kalau ateru berarti membuatnya jadi kena. Ataru terkena atau kena aja. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード当たりすぎやろ仕事バイト探しはインディード Hai, kalimatnya pendek banget ya. Atari Sugiyaro. Ini termasuk dialek Kansai, makanya dia menggunakan yaro di belakang. Yaro itu sama seperti daro. Kalau bahasa Jepang standar menggunakan daro. Atari Sugidaro. Oh ya, di sini ada pola Sugiru. Buat teman-teman yang N4 pasti pernah belajar. Pola Sugiru itu bisa diartikan kebanyakan atau terlalu. Cuman kalau di sini agak aneh ketika diartikan kebanyakan atau terlalu ya. Tapi intinya adalah si cowok tadi itu dia terlalu lebay. Semua kursi meja ditabrak. Makanya cowok yang sebelah kanan atau customernya dia bilang Atari Sugiyaro. Kamu terlalu lebay nyenggol meja dan kursinya. Kurang lebih kayak gitu ya nuansanya. Atari Sugiyaro. Di sini bentuk yang digunakan adalah sugi aja, bukan sugiru. Jadi ru-nya dipotong menjadi Atari Sugi. Kalau Atari Sugi perlakuannya sama seperti kata benda. Makanya bisa ditempelin des di belakangnya. Atari Sugi des, Atari Sugida, Atari Sugidaro. Daro atau yaro di sini sama kayak desho ya. Teman-teman juga pasti ingat desho itu bisa diartikan kan. Itu misalnya ketika digunakan untuk bertanya, yang nadanya naik. Tapi kalau di sini dia bukan yang itu, jadi agak aneh ya kalau diartikan kan. Nadanya pun turun. Atari Sugiyaro. Ini tuh kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak enggak sih gitu. Lebay banget enggak sih? Jadi sebenarnya dia itu enggak nanya. Lebih kepada mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Menurut saya orang ini agak berlebihan deh. Semua meja dan kursi ditabrak begitu aja. Atari Sugiyaro. 当たりすぎやろ Berikutnya, di sini ada 3 kosakata penting yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kamigata. Cuman kamigata tadi udah ya, artinya gaya rambut atau model rambut. Kemudian kanzen. Kanzen itu sepenuhnya atau komplit, atau bisa juga diartikan sempurna. Satu lagi, buaisei. Buaisei itu sistem upah berdasarkan hasil, atau berdasarkan penjualan, atau berdasarkan komisi juga bisa. Intinya dia itu gajinya nggak tetap. Tergantung berapa banyak yang dihasilkan. Semakin banyak dia melakukan pekerjaan, maka gajinya semakin besar. Itu disebut buaisei. Jadi nggak sama dengan orang yang gajinya bulanan. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード髪型自由完全歩合制仕事バイト探しはインディード Hai, kali ini kalimatnya juga nggak begitu panjang, pendek aja. Yang pertama, kamigata jiu. Yang kedua, kanzen buaisei. Artinya gampang aja ya, karena tadi sudah saya jelaskan. Kamigata jiu berarti gaya rambutnya bebas. Jiu itu kan bebas ya. Jadi mau gaya rambut kayak gimana aja, nggak masalah. Lalu kanzen buaisei. Artinya sistem komisi sepenuhnya. Jadi benar-benar buaisei. Gajinya itu sepenuhnya berdasarkan hasil atau berdasarkan penjualan.
Kamigata jiyu, kanzen buaisei. 髪型自由完全歩合制 Baik, berikutnya di sini kosakatanya cuma 2 aja, yaitu saiyaku. Saiyaku bisa diartikan paling buruk atau parah, atau bisa juga semacam aduh. Aduhnya di sini ketika kita dihadapkan dengan situasi yang terburuk. Hampir semua situasi bisa. Pokoknya ketika hal buruk terjadi. Jadi ketika situasinya dirasa sangat buruk, sangat jelek, atau sangat menyebalkan ya, itu bisa menggunakan saiyaku. Satu lagi, sawagu. Kalau sawagu artinya ribut atau membuat keributan. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード最悪だ最悪だどうしたんですか？ちょっとここ汚れたそれぐらいで騒ぐな。仕事バイト探しはインディード Hai, ini percakapan sesama karyawan ya, atau sesama pekerja. Tadi dari ujung ada cowok yang datang sambil bilang, saiyaku da. Itu artinya ada sebuah kejadian buruk yang terjadi. Terus ditanya sama cowok yang duduk, doustan desu ka? Jadi dia itu nanya doustan desu ka, tapi gaya ngomongnya kayak nyambung ya. Doustan desu ka? Jadi D-nya itu nggak kedengeran. Seakan-akan dia itu nyambung. Cara ngomong yang seperti ini sangat umum ya. Jadi sering sekali digunakan di Jepang, terutama dalam situasi yang santai, nggak gitu resmi. Ini kan sebenarnya dia ngomong sopan ya, pakai bentuk des. Cuman sopannya itu yang agak santai dikit, nggak kaku banget. Daripada misalnya doustan desu ka, itu kesannya kaku. Tapi kalau doustan desu ka, itu dia lebih santai. Cuman tetap dengan menunjukkan rasa hormat, karena dia menggunakan bentuk des. Jadi sopan tapi santai. Terus tadi dikasih tahu kenapa dia sampai lari-lari. Chotto koko yogoreta. Di bagian sini agak sedikit kotor. Jadi ternyata yang terjadi adalah hal yang sepele. Cuman kotor di bagian sini aja, di lengannya gitu ya. Makanya tadi cowok yang sebelah kanan, dia merespon dengan bilang, sore gurai de sawaguna. Sore gurai de sawaguna. Ini bentuk larangan ya, tapi larangan yang agak kasar sebenarnya. Sawaguna. Jangan ribut, jangan berisik, jangan heboh. Sore gurai de itu maksudnya dengan hal yang segitu. Atau cuman gitu aja. Cuman kayak gitu aja nggak usah berisik dong. Sore gurai de sawaguna. D-nya di sini yang bisa diartikan dengan atau karena juga bisa ya. Dengan hal yang sepele kayak gitu, kamu nggak usah berisik dong. Sore gurai de sawaguna. Ini kalau cuma lihat kalimatnya aja, seakan-akan cowok yang sebelah kanan itu dia kadang ngomong sopan, kadang ngomong kasar ya. Cuma memang kadang seperti itu. Pada dasarnya, cowok yang sebelah kanan itu dia hormat kepada cowok yang sebelah kiri. Tapi mereka berdua itu akrab banget. Makanya tadi menggunakan bentuk desnya pun yang kesannya santai. Nah, karena saking akrabnya, ketika dia lagi kesel gitu ya, kadang keluar tuh bahasa yang seakan-akan ngomong kayak ke temen. Di sini menggunakan bentuk kasar. Kenapa dia menggunakan itu? Biasanya karena saking keselnya. Di samping itu karena hubungannya juga sudah akrab. Jadi dia bilang nah itu ada alasannya. Saking keselnya dan hubungan mereka juga sudah akrab banget. Hal-hal yang seperti ini itu biasanya tergantung dari hubungan masing-masing. Buat teman-teman mungkin nggak perlu ditiru dulu, cukup diketahui aja. 最悪だ最悪だどうしたんですか？ちょっとここ汚れたそれぐらいで騒ぐな。 Baik, berikutnya di sini nggak ada kosakata penting yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Karena kosakata yang digunakan dasar semua. Ini saya yakin 100% teman-teman pasti bisa. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードお花ください声高っ仕事バイト探しはインディード Hai, jadi pendek aja ya. Tadi si cowok yang sebelah kanan, dia tuh bilang, Ohana kudasai. Ohana kudasai. Dia itu mau beli bunga. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, tinggal sebutin aja barangnya, tambahin kudasai di belakangnya. Ohana kudasai. Itu maksudnya dia mau beli bunga. Terus si pegawainya yang sebelah kiri, dia bilang, koe taka. Koe suara, taka dari takai. Tinggi. Jadi maksudnya itu suaranya tinggi banget. Atau tinggi banget suara kamu. Koe taka. Ini pun sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika kita kaget atau ketika kita bereaksi akan suatu hal, I-nya diubah jadi tsu kecil.
Dari takai menjadi taka. Koe taka. Baik, berikutnya di sini ada dua kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah Napolitan. Napolitan itu nama masakan ya. Spaghetti Napolitan. Dan satu lagi okonomi. Okonomi ini maksudnya sesuai selera. Atau bisa juga diartikan selera ya. Kanji yang digunakan kanji suki yang artinya suka. Suka dengan selera itu kan gak jauh-jauh ya artinya. Napolitan dan okonomi. Ini juga sama, percakapannya nggak gitu panjang. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードお待たせしました。ナポリタンでございます。こちらお好みでどうぞ。お好みは仕事バイト探しはインディード Hai, jadi barusan si pelayannya itu dia bilang omatase shimashita. Napolitan de gozaimasu. Omatase shimashita biasanya diucapkan ketika kita membuat orang lain menunggu. Ini bisa diartikan terima kasih telah menunggu atau mohon maaf telah menunggu. Jadi di dalamnya itu mengandung rasa syukur sekaligus permohonan maaf karena sudah membuat orang lain menunggu. Terus tadi juga ada de gozaimasu. De gozaimasu ini sama seperti des. Cuman kesannya dia itu lebih halus daripada des. Ketika melayani customer misalnya, biasanya desnya itu diganti dengan de gozaimasu. Napolitan de gozaimasu. Kemudian tadi pelayannya sambil nuangin tabasco, dia bilang, Kochira okonomi de dozo. Kochira okonomi de dozo. Itu maksudnya, ini silakan sesuai dengan selera kamu. Jadi sesuai dengan selera kamu itu mau dipakai boleh, enggak pun enggak masalah ya. Bebas aja. Nah, cuman karena ini dibuat untuk lucu-lucuan, dia bilang okonomi de dozo sambil nuangin tabasconya. Itu kan nggak nyambung ya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Makanya tadi si cowok yang satu lagi, atau si customer-nya itu dia bilang, okonomi wa, maksudnya sesuai seleranya mana? Katanya silakan pakai sesuai selera. Kok kamu tuangin? Itu maksud dari okonomi wa, mana okonominya, atau sesuai seleranya. Kurang lebih seperti itu. お待たせしました。ナポリタンでございます。こちらお好みでどうぞ。 Baik, iklan berikutnya. Di sini nggak ada kosakata penting yang harus teman-teman ketahui. Semuanya pasti kalian pernah belajar. Jadi langsung aja kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードどうされました？髪をこっちかこっちかわからなくって。どっちも可愛いよ。仕事バイト探しはインディード Hai, ini settingannya kayak di rumah sakit ya. Jadi percakapan antara dokter dengan pasien. Si dokternya tadi dia nanya, do saremashita? Do saremashita itu sama dengan do shimashita ka? Bentuk sopan ya. Suru atau shimas berubah menjadi sareru, saremas. Ini sonkeigo. Do saremashita? Cuman dia nggak pakai ka ya. Tapi nadanya dinaikin. Ada apa? Kenapa? Do saremashita? Terus dijawab sama pasiennya, kami o kochika wakaranakute. Ini gampang aja ya. Maksudnya dia itu bingung, nggak tahu rambutnya harus digimanain. Kochika. Yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Bagusnya yang mana ya? Wakaranakute. Dia nggak tahu. Terus si dokternya bilang, dochimo kawaii yo. Dochimo, dua-duanya atau keduanya, kawaii yo. Lucu kok. Ini juga kalimat biasa aja, teman-teman pasti tahu. Dochimo kawaii yo. どうされました？髪をこっちかこっちかわからなくって。どっちも可愛いよ。 Baik, berikutnya di sini cuma satu aja kosakata yang harus teman-teman ketahui, yaitu paku atau haku. Ini sebuah satuan untuk menghitung malam. Jadi 1 malam, 2 malam, 3 malam itu bisa menggunakan haku atau paku. Bunyinya bisa berubah tergantung dari berapa jumlah malamnya. Ippaku, nihaku, sampaku, dan seterusnya. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディード3泊2日で3泊2日は難しいですね。ちょっとなんでやねんおお、なんでやねん。仕事バイト探しはインディード Hai, ini percakapannya di resepsionis hotel ya. Tadi si tamu dia bilang, sampaku futsuka de.
Sampaku futsuka, 3 malam 2 hari. D-nya itu untuk memberikan batasan. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang bisa diartikan dengan aja. Kayak 3 hari aja, 2 hari aja. Ini kalau kalimatnya dilengkapin, biasanya ada onegai shimasu-nya ya. Sampaku futsuka de onegai shimasu. Cuman di sini dia bercanda ya. Sampaku futsuka itu nggak ada. Karena sampaku itu kan 3 malam. Futsuka 2 hari. Kalau 2 hari ya harusnya 1 malam. 2 hari 1 malam, atau 4 hari 3 malam. Jadi sampaku futsuka atau 2 hari 3 malam itu nggak nyambung. Makanya tadi sama pegawainya dijawab, sampaku futsuka wa muzukashi desu ne, chotto. Jadi 3 malam 2 hari itu nggak bisa ya. Di sini dia bilang nggak bisanya itu dengan menggunakan muzukashi. Ini juga salah satu hal yang sering sekali ditemui terutama ketika melayani customer. Jadi kalau ke tamu itu biasanya nggak bilang muri atau dekimasen. Sebagai gantinya menggunakan kata muzukashi, sulit. Maksudnya sulit itu ya nggak bisa. Dekimasen. Tujuannya untuk memperhalus saja, supaya nggak terlalu direct. Nggak terlalu to the point, bilang nggak bisa. Ganti dengan muzukashi. Muzukashi desu ne, chotto. Terus si tamunya bilang, nande ya nen. Ini sebuah ungkapan protes khasnya orang Kansai. Orang Osaka dan sekitarnya. Berasal dari kata nande. Nande itu kan artinya kenapa, mengapa ya. Jadi kalau nande ya nen, ini mungkin maksudnya itu kayak, kenapa sih? Kenapa sih nggak bisa? Itu kalau dilihat dari konteks yang ada di sini. Jadi nanti itu bukan berarti nande ya nen itu bisa diartikan kenapa sih? Harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Tapi base-nya itu, atau dasarnya itu dari kata nande, yang artinya kenapa, atau mengapa. 3泊2日で3泊2日は難しいですねちょっと。なんでやねん。おお、なんでやねん。 Baik, berikutnya di sini kosakatanya cuma 2 aja yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah raisu. Raisu itu nasi ya. Ini kata serapan diambil dari bahasa Inggris, rice. Sama satu lagi, pola tehoshi. Pola ini digunakan untuk menyatakan keinginan agar orang lain melakukan sesuatu. Jadi kalau saya ingin agar kamu melakukan sesuatu, bentuknya menjadi yatte hoshi atau shite hoshi. Jadi yang melakukan itu bukan saya, melainkan kamu. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードすいません。ライスだけなら家で食べてほしいかもです。仕事バイト探しはインディード Hai, jadi kalimatnya pendek aja ya. Suimasen, raisu dake nara ie de tabete hoshii kamu desu. Ngerti ya maksud dari kalimat ini seperti apa? Jadi pertama dia bilang maaf, suimasen, pakai bentuk suimasen ya. Kalau kalian perhatikan dengan baik, dia itu nggak bilang sumimasen, tapi suimasen. Suimasen, raisu dake nara. Kalau cuman nasi aja. Kalau cuman nasi aja, ie de tabete hoshii kamu desu. Ini pola kamu ya, dari kamu shiremasen, artinya mungkin. Ie de tabete hoshii kamu desu. Mungkin lebih baik makan di rumah. Artinya kurang lebih kayak gitu ya. Meskipun di dalamnya tidak ada kata lebih baik. Cuman tujuan dari dia bilang, ie de tabete hoshii kamu desu. Itu untuk menyatakan bahwa mungkin sebaiknya kamu makan di rumah aja. Kalau cuman nasi. Karena kan dia datang ke restoran, masa cuman makan nasi aja? Kalau cuman nasi aja ya makan aja di rumah. Nah tapi di sini dia ngomongnya itu dengan sopan. Dengan halus. Makanya dia pakai kamu. Supaya nggak terlalu to the point. Kalau nggak pakai kamu, artinya juga kurang lebih sama. Raisu dake nara ie de tabete hoshii desu. Kalau cuma nasi, saya pengen kamu makan di rumah aja. Kesannya mungkin kayak gitu ya. Jadi datar. Cuman karena di sini posisinya melayani customer, makanya dia menggunakan kamu untuk memperhalus, memperlembut, supaya nggak terlalu direct, kedengarannya nggak terlalu kasar. Fungsinya di sini untuk menyatakan keraguan. Dia itu sebenarnya agak ragu-ragu mau negurnya nih. Jadi mungkinnya itu bukan yang ramalan atau tebakan ya. Ini agak sedikit berbeda. Oh ya, untuk menyebut nasi di sini dia tidak menggunakan gohang, melainkan raisu. Kenapa? Karena gohang itu maknanya luas. Kadang dia itu nggak dipakai cuma untuk nasi aja, tapi makan secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang yang bilang, gohang ikimashouka, itu berarti dia ngajakin pergi makan. Bukan ngajakin pergi nasi ya. Jadi gohang di situ maksudnya makan. Nah di sini dia pakai raisu karena ingin menekankan nasinya aja.
Kalau di restoran Jepang ini udah hal yang umum ya. Untuk menyebut nasi putih itu banyak yang menggunakan raisu. Meskipun sebenarnya pakai gohang juga sah-sah aja. Cuman untuk menghindari salah pengertian atau untuk memperjelas bedanya, banyak yang menggunakan raisu. すいません。ライスだけなら家で食べてほしいかもです。 Baik, berikutnya di sini nggak banyak kosakatanya, cuman satu aja, yaitu chefu. Chefu artinya ya chef ya, atau koki. Ini juga kata serapan dari bahasa Inggris, chef. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードお呼びでしょうか F です F が来た。いやシェフ呼んだんですよ。どうです私の料理あ、シェフでもあるんだ。仕事バイト探しはインディード Hai, seharusnya teman-teman bisa langsung nangkap isi percakapannya apa. Meskipun agak sedikit panjang, tapi kosakatanya biasa aja, standar. Pertama tadi cowok yang sebelah kiri yang ada tanda F-nya, dia datang dengan bilang Oyobi de shoka, F des. Oyobi de shoka itu maksudnya apakah kamu memanggil? Maksudnya itu manggil saya ya. Oyobi de shoka. Ini bahasa keigo untuk menghormati si customer. Diawali dengan O, kata kerja bentuk mas yang dipotong, diakhiri de shoka. F des. Maksudnya saya F. Dia menyebutkan namanya ya. Saya F. Yang kamu panggil tadi. Terus si customernya tadi dia bilang F ga kita. F ga kita. Itu maksudnya, wah si F dateng nih. Di sini dia ngasih tahu. Ya, chef yondan desu yo. Di sini dia bilang, yang saya panggil itu bukan kamu, tapi chef. Ya, chef yondan desu yo. Terus si cowok yang sebelah kiri dia bilang, do desu watashi no ryori. Do desu itu sama dengan do desu ka ya. Cuman ka-nya dihilangin, nadanya dinaikin. Do desu watashi no ryori. Gimana dengan masakan saya? Terus si customernya dia bereaksi dengan bilang, Chefu demo arunda. Chefu demo arunda. Oh, ternyata kamu chef juga toh. Artinya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Chefu demo aru. Dia juga chef. Chefu demo arunda. お呼びでしょうか F です F が来た。いやシェフ呼んだんですよ。どうです私の料理あ、シェフでもあるんだ。 Baik, iklan berikutnya di sini kosakatanya cuma satu aja, yaitu yakeru. Yakeru mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu ya. Artinya itu terbakar atau terpanggang juga bisa. Dia itu intransitif. Bentuk transitifnya yaku. Kalau yaku membakar atau memanggang. Ini yakeru. Langsung aja kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードお待たせしました。あ、もう焼けてますよ。仕事バイト見つかるインディード Hai, di sini kalimatnya pendek aja ya. Pertama tadi pelayannya bilang, omatase shimashita. Ini tadi udah saya jelaskan ya. Terus si customernya dia mau manggang si pizzanya. Makanya pelayannya bilang, ah, mau yakete masu yo. Mau yakete masu yo. Maksudnya itu sudah matang atau udah dipanggang. Jadi kamu nggak usah gituin, langsung aja dimakan. Mau yakete masu yo. Di sini mungkin teman-teman ada yang agak bingung ketika menerjemahkan. Yaketemas kalau diartikan sudah terpanggang atau sudah terbakar, itu mungkin agak aneh ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita akan menggunakan di. Sudah dipanggang. Itu udah mateng kok, udah dipanggang. Seakan-akan pasif ya, dipanggang. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, dia tidak menggunakan bentuk pasif. Tapi pakai intransitif. Di sini untuk menyatakan keadaan yang sudah dipanggang. Jadi pizzanya itu dalam keadaan sudah dipanggang. Mo yaketemasu yo. Pakainya bentuk teimas untuk menyatakan kondisi. お待たせしました。あ、もう焼けてますよ。 Baik, berikutnya ini adalah iklan yang terakhir. Di sini ada 3 kosakata yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah zensai. Zensai itu hidangan pembuka atau starter ya. Biasanya ketika kita makan full course, itu kan selalu ada starternya atau makanan pembukanya. Dalam bahasa Jepang disebut zensai. Kemudian sugiru. Sugiru artinya lewat atau terlewat. Ini intransitif ya. Kalau transitifnya sugosu. Sugosu melewatkan. Satu lagi nesugosu.
Nesugosu artinya ketiduran sampai kelewatan. Ini misalnya ketika kita lagi naik kereta. Ketiduran dan melewati stasiun tujuan kita. Itu disebut nesugosu. Kita lihat iklannya seperti apa. 仕事探しはインディードバイト探しもインディードお客様お客様前菜過ぎちゃいましたいや寝過ごしちゃうとかないんで仕事バイト見つかるインディード Hai, ini masih berhubungan dengan restoran juga ya. Si customer atau tamunya dia ketiduran, sama pelayannya dibangunin. Oke aku sama. Itu maksudnya dia manggil tamunya ya. Kalau di bahasa Indonesia ya kayak Pak, Bu, atau Kak. Di bahasa Jepang menggunakan oke aku sama. Terus setelah tamunya bangun, dia nanya, Zensai sugichaimashita? Ini maksudnya hidangan pembukanya apakah sudah lewat? Atau sudah kelewatan? Zensai sugichaimashita? Dia nanya kayak gitu ke pelayannya. Terus sama si pelayannya dijawab, iya, nesugoshicau toka nainde. Iya, nesugoshicau toka nainde. Ini tuh maksudnya kayak nggak ada istilah ketiduran di sini. Ini kan bukan lagi di kereta ya. Kalau kelewatan ya udah nggak bisa turun, harus balik. Ini karena di restoran, makanya nggak ada istilah nesugoshicau, kelewatan. Karena ya tinggal bangunin aja. Jadi nggak ada istilahnya karena kamu ketiduran, jadi nggak bisa makan menu pembuka. Atau makanan pembukanya saya tarik. Nggak ada istilah kayak gitu. Ya, nesugoshicau toka nainde. Ya, di sini juga sama kayak tadi ya, untuk menyangkal dan juga sebagai awalan sebelum menjelaskan sesuatu. Nesugoshicau itu dari kata nesugoshite shimau. Ini termasuk pola N3 ya. Chau itu sama dengan te shimau. Nesugoshite shimau sama dengan nesugoshicau. Dalam konteks kalimat ini, chau atau te shimau-nya ini digunakan untuk menyatakan ketidaksengajaan. Biasanya kan ketiduran di kereta itu nggak sengaja. Karena ngantuk jadi ketiduran. Makanya pakai pola te shimau. Tokanya di sini sama kayak nado. Atau yang semacam itu. Jadi nggak ada istilah yang semacam itu. Istilah ketiduran. Nesugoshicau toka nainde. Oh ya, nainde itu sama dengan nai no de. Cuman no-nya melebur, jadi en. Nesugoshicau toka nainde. Kalau diperjelas, nesugoshicau toka nai no de. Jadi kamu tenang aja, nggak ada istilahnya ketiduran di sini. Nesugoshicau toka nainde. Kurang lebih seperti itu isi dari percakapan dalam iklan yang barusan. お客様お客様前菜過ぎちゃいましたいや寝過ごしちゃうとかないんで Hai, minasan do deshita ka? Gimana? Apakah ada banyak kosakata baru yang teman-teman pelajari hari ini? Ini karena saya nggak tahu ya level teman-teman itu segimana. Jadi mungkin ada yang benar-benar nggak tahu sama sekali, atau mungkin ada yang sebagian udah tahu. Nah, buat teman-teman yang masih butuh banyak belajar, butuh banyak penguasaan kosakata, ini juga salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari kosakata. Jadi nggak melulu belajarnya dari drama atau video pendek. Dari iklan pun juga bisa. Yang penting usahakan belajar kosakatanya itu berdasarkan konteks. Jadi harus tahu situasinya kayak gimana. Karena kadang untuk memahami sesuatu itu butuh konteks juga. Jadi kalau cuma dibaca kalimatnya aja, mungkin agak kurang mengerti maksudnya itu apa. Tapi kalau sambil melihat adegannya atau situasi dan kondisinya, kita jadi bisa nangkep. Oh, ternyata maksud dia itu ini. Itu adalah salah satu poin positif yang bisa kita ambil dari belajar menggunakan video. Terutama untuk menghafal atau memahami penggunaan kata kerja. Karena kalau kata benda, kebanyakan nggak perlu konteks, nggak masalah. Misalnya ketika ngafalin bahasa Jepangnya mobil, nggak perlu contoh kalimat pun nggak masalah. Yang penting kalian hafal, mobil sama dengan kuruma. Pesawat hikoki, kapal fune. Kalau kata benda itu kebanyakan nggak perlu konteks. Meskipun nggak semuanya ya. Tapi kalau kata kerja, kata keterangan, itu banyak sekali yang artinya itu nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, dan kita harus bisa membedakan berdasarkan konteksnya. Makanya butuh belajar menggunakan video, supaya kita sekaligus bisa nangkep dengan konteksnya. Jadi nggak cuma artinya aja. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suredewa, mata.